Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang materi yang ada pada matkul Hukum Administrasi Negara. Dalam hal ini kami akan khusus membahas tentang ragam KTUN, keputusan-keputusan yang bebas dan yang terikat. Sebelum masuk pada materi, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yakni Artanti Tertita Mukti, Hana Yunita, Abdulul Putra, Muhammad Bima Sakti, dan saya Sandika Putra Pratama. Kita masuk pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, menyatakan bahwa keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam slide berikutnya, kita membahas tentang KTUN yang bersifat bebas. KTUN yang bersifat bebas yaitu keputusan yang didasarkan pada kewenangan bebas atau kebebasan bertindak yang dimiliki oleh pejabat tata usaha negara baik dalam kebebasan kebijakan maupun kebebasan interpretasi berdasarkan pada suatu kebebasan bertindak. Contoh dari KTUN yang bersifat bebas ialah SK Pemberhentian PNS. Bisa saya jelaskan seperti ketika PNS dalam suatu daerah melanggar kode etik yang berat dan bisa diberhentikan, sehingga dalam hal ini pada dasarnya wali kota didelegasikan kewenangan oleh presiden untuk melakukan pemberhentian PNS. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, wali kota berhak melakukan SK Pemberhentian PNS. Yang dimana yang tertulis dalam PPT pada pasal 87 ayat 1 Undang-Undang ASN, pasal 87 ayat 2 Undang-Undang ASN, pasal 87 ayat 4 Undang-Undang ASN, dan pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negara sipil. Slide berikutnya, KTUN yang terikat. KTUN yang terikat adalah keputusan yang didasarkan pada kewenangan pemerintahan yang bersifat terikat. Artinya, keputusan itu hanya melaksanakan ketentuan yang sudah ada tanpa adanya ruang kebebasan bagi pejabat yang bersangkutan. Dalam kurung, pada dasarnya untuk melakukan ketentuan yang sudah ada. Contoh dari KTUN yang terikat ini yaitu Undang-Undang Lalu Lintas menyatakan untuk memperoleh SIM A, usia minimal 17 tahun. Ketentuan tersebut harus dilaksanakan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 81 yang menyebutkan tentang persyaratan usia yang layak mendapatkan SIM. Untuk mendapatkan SIM C dan SIM A, pengemudi harus berusia minimal 17 tahun. Begitu yang bisa kelompok kami sampaikan pada presentasi kali ini. Jika ada kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.